Kan Koaan udah punya pengalaman nih di 96 sampai 98 tuh krisis. Iya. Nah, apakah sama penurunannya? Logikanya kan? 99 stabil. 2002-2004 itu adalah Ada wabah. KHV. Sampai katanya dimusnahkan di mana-mana. Iya. Sampai ikan koi nggak ada yang mau beli. Betul. Itu gimana ceritanya Koaan? Koi itu akhirnya memaksa kita untuk berinovasi. Iya. Itu perspektif kita untuk menganalisis bisnis koi ini, salah satu indikator kan kolam. Betul. Sama- Saya tahun 99 itu udah bikin kolam Om. Oh, saat SMP. Sekarang itu banyak juga arsitek sipil itu yang sudah mulai melek bahwasanya itu kolam koi itu harus spesifik, yang garap ya memang profesional di Spesialis. bidang kolam koi. Nah, sebagai sepuh kan Koaan pengalamannya dari 96 itu kan bisa dijadikan barometer lah tolak ukur. Nah, untuk sekarang ke depan ini bisnis koi gimana menurut Koaan? Halo, sahabat Solaris Koi, selamat sore. Hari ini sore-sore saya bahagia sekali kedatangan dua tamu spesial saya. Yang satunya ini sangat jauh dari timur Jawa, bayangin dari dari timur dia datang ke barat. Suatu kehormatan bagi saya beliau bisa hadir. Beliau adalah guru besar kita, senior saya di Koi. Kalau saya manggilnya Koaan. Koaan, Siap. Koaan masih breeding. Masih. Nama breedernya apa? Kalau saya kan tahu, pemirsa kan belum tahu nih. Ada beberapa yang belum tahu. Jadi gini, saat ini breeding saya selalu dengan nama Hanura Koi. Oke, Hanura Koi. Tapi biasanya saya bermitra dengan Oke. petani lokal di Tulungagung. Di Tulungagung. Iya. Berarti basisnya di Tulungagung ya? Basisnya Tulungagung. Oke, itu dia Koaan. Dari Tulungagung bisa bayangkan ya, semua pemirsa beliau berkorban dari Tulungagung datang ke sini, naik bus sampai subuh tadi ya Koaan. Makasih banyak loh. Sama-sama. Makasih banyak loh effortnya, Sama-sama. saya apresiasi banget. Dan di ujung sana ada pakar atau ahli kolam koi. Biasanya sering sharing sama beliau ini masalah-masalah media dan kenalnya mungkin udah 4 tahunan ya Om ya? Sekitar Kontak- 2000 2000 awal, 2019 juga udah kenal. Iya, udah 18-19an. Iya. 19. Nah ini ada, kalau saya manggil Om Afif itu dari Tosin. Dari Om Afif Tosin. Beliau memang koi spesialis koi pon. Dia lagi banyak proyek sekarang. Lumayan. Alhamdulillah. Om Afif tokonya atau basisnya di mana? Di Cinere Depok Om. Oh di Depok, Depok, iya, Cinere Depok, ya. iya. Jadi teman-teman, tapi ada toko di sana. Ada. Jadi Ada. bisa datang ke sana ya. Offline, online ada. Ada ya. Ada. Di Tokopedia juga ada ya, Tosin Koi ya. Emang terkenal beliau ini. Oke. Terima kasih. Nah, jadi itu dua narasumber saya hari ini, dan sebelum saya nanti berbincang lebih banyak dengan narasumber, saya mau jelaskan dua narasumber ini saya panggilkan memang khusus ya untuk kita berdiskusi dan menganalisa perkembangan dunia koi dari zaman dahulu kala. Makanya saya ada tamu spesial nih yang udah main koi dari tahun 90-an, Koaan. Dan juga nanti ada dari perspektif dari pond builder, bagaimana sih kondisi dunia koi yang ada di Indonesia saat ini. Karena ini sangat penting. Karena ini sangat penting bagi kita semua, terutama bagi yang bergerak di industri koi, harus paham dan tahu kondisi terupdate tentang dunia koi di Indonesia. Oke, saya pertama nanya ke Koaan dulu, Koaan, sebagai senior sepuh kami. Ya kan? Siap. Kami ini yang muda-muda ini. Maaf kan masih muda. Saya udah tua ya. Nah, bukan tua, maksudnya ilmunya lebih banyak, lebih senior. Kalau kita kan baru segini nih. Koaan, maaf saya mau nanya. Koaan pertama kali kenal koi kapan? Saya kenal koi itu tahun 96. 96. 96. 96 tuh saya masih SMP. Masih belum tahu koi saya tuh. Masih kerjanya main band aja dulu. Iya. Itu Jadi, gimana ceritanya, Koaan? Itu dari almarhum Bapak. Oke, ya. Almarhum Sama-sama. Bapak Agustiana itu memang boleh dibilang pionir juga Ya. di Bandung untuk jualan ikan, dan dia juga keliling Indonesia lah. Ya. Dalam artian juga dulu beliau almarhum sering membantu para petani, para breeder, diberikan pengarahan, edukasi, terus bahkan diberikan indukan-indukan Ya. ke para petani untuk dibudidayakan di Indonesia. Jadi almarhum itu dari tahun 78.
78 main koi. Belum lahir. 78 itu dari udah mulai di ikan koi, ikan hias juga Kan waktu hias itu. ya pada saat itu ya. Nah, jadi terus beliau punya misi di mana sebisa mungkin di Indonesia bisa produksi koi. Koi. Makanya beliau sering bertandang ke Sukabumi, Ya, lalu ke Blitar, Tulungagung. benar gitu. basis yang jadi basis koi di Indonesia Iya. ya. Simpul-simpul. Awalnya kan awalnya ikan hias itu di Tulungagung. ya, awalnya. dulu sentralnya ya. Nah, jadi beliau sering bolak-balik Bandung Tulungagung, lalu jalan-jalan ke Blitar gitu kan. Di sana ternyata potensi airnya dan suhunya bagus untuk koi. Dikembangkanlah di sana. Dikembangkanlah di sana, terus beberapa breeder juga ada yang diberikan indukan, mereka suruh breeding, lalu anakannya dijual lah ke almarhum. Jadi memang almarhum itu udah punya nama sangat bahrum lah di dunia koi ya. Ya, Sudah cukup lama. Jasa beliau itu kita rasakan sampai sekarang, Koan. Betul. Jadi kita semua sama-sama tahu lah. Oke, Koan. Selanjutnya, berarti Koan 96 itu kenal koi apa mulai jualan? Atau breeding? Saya mulai jualan. Jualan dulu. 96 itu mulai jualan. Ikan Kalau berarti lokal kalau ya? kenal koi ya dari kecil saya udah kenal Udah koi koi, gitu. pasti Jadi kan. cuman memahami saya belum. Belum. Waktu itu kan maklum masih anak-anak, senangannya main ya kan. Jadi nggak serius. Setelah 96 fokus ke jualan. Jualan ya. Disitulah baru belajar. Oke. Nanti coba saya tahan dulu, Koan. Saya lanjut dulu ke Om Afif. Siap. Om Afif kenal koi, bukan kolamnya ya? Iya. Kolam koi itu, koinya sendiri itu kapan? Nah, ini kan tadi ada dua pertanyaan. Kenal dan mulai berkecimpung di situ gitu ya. Kenalnya dulu. Kenalnya Karena dulu itu tahun- kalau tak kenal tak sayang, kalau prinsip saya. Jadi kenal koi itu kapan Iya. namanya? Saya tahun 99 itu udah bikin kolam, Om. Oh, Saat SMP. SMP itu udah bikin kolam. Dan 99? koi juga. Iya. Waduh. Antara 98 99 itu sudah bikin kolam. bikin kolam di rumah. Nah, tapi kan zaman dulu beda banget ya edukasinya sama sekarang kan. Iya. Narik di Google. Dulu nggak ada banyak. filter berarti ya kolamnya? Taunya filter itu hanya sekedar bening aja kan. Nah, Karena di daerah saya di Jogja, oke. itu daerah di Blawong namanya, kalau teman-teman Jogja tahu. Di situ itu daerah tukang gali sumur. Oh, oke. Nah, jadi ketika ada sumur yang kurang bening kan pakainya ijuk zaman dulu. Ya. Jadi ilmunya zaman dulu masih susah banget Iya, dicari. Ya, ijuk Belum itu. kenal beliau lagi kan. Ya. Tapi ijuk itu dulu emang dipakai ya? Memang dipakai. Iya, Emang bener ya? dipakai. Dari Bener zaman ya? dulu itu pertama kenal koi. Medianya ijuk. Ijuk, bener ya. Medianya tuh ijuk sama batu Batu solid. jolit. Cuma Oh, dua itu aja. kok. Iya. Iya. Jadi zaman dulu itu tahun 98 99 itu saya udah bikin Iya. kolam Pakai koi. tapi filternya Iya, pakai ijuk. filternya itu. Tapi udah ada chamber-chambernya? Belum. Oh belum, sama sekali masih pakai tong kayak ember gitu kan Ember. di lubang-lubang kayak Iya, itu aja. Gitu Mas. aja kan. Berarti 99 itu. Iya, udah kenal. Kalau Udah kenal ya, kenal, kalau ya. bahasa kenal dan Mulai memang mendalami. bikin kolam. Mendalami itu kan setelah itu sekolah kerja pindah-pindah nih kerja. Oke. Sampai di beberapa tempat lah, sampai Medan, Lombok itu lama lah saya. Jadi balik lagi ke Jakarta itu saya 2015 Om. Oke. 2015 dapat rumah di Cinere, bikin kolam koi lagi. Di situ Sendiri. mulai. Kolam Iya, sendiri tapi. bikin sendiri. Oke. 2017 kan jadi kalau ngelihat di tren Google itu, Google Aha, Trend itu aha. kolam koi memang meningkat drastis itu Ya. kan di tahun 2016, Ya. 17, 18. Ya. Ternyata di situ tuh edukasi khususnya karena saya memang passionnya di sistem filtrasi. Oke. Itu tuh mulai terbuka banget. 2016, 17, 18. Nah, di situ baru oh ternyata mengenal lah media mekanis, Ya, biologi biologi. ya seperti itu. Berarti Akhirnya di tahun 2017 17 itu ya baru udah fokus mulai banget. paham fokus kalau tentang bikinnya 2015. iya. Sistem filtrasi udah paham di situ ya. Iya. Jadi kalau situ. dulu saya zaman cerita penghobi itu 2009 Oh, kalau saya. Jadi dulu saya pernah itu salah satu dealer di Jakarta lah, Nirwana Koi itu saya pernah main ke sana. Itu saya nggak dibolehin ya filternya. oh iya. Jadi pernah. dulu tuh Iya, iya. dulu nggak gampang. Jadi Iya, ya. kita datang ke dealer tuh. Kalau dulu kan kita belinya datang ke dealer nggak ada online Iya, online iya, pasti. iya, iya, Nah, iya. datang ke dealer, kita ngintip aja begini tuh ditanyain mau ngapain, Oh. mau cari ikan atau mau lihat filter. Nah itu dulu.
Jadi itu dulu susahnya kita era-era zaman 2010 lah. betul, Tapi bikin 2010. penasaran. Bikin penasaran, jadi ngulik. Ngulik. Jadi ngulik coba sana coba sini, tapi banyak errornya jadinya. Kalau saya dulu belajar awal itu dari buku. Buku Jepang, buku tentang koi, Ya, ya. adalah pengarangnya kalau nggak salah Takeo Kuroki. Apa kayak Koi Mundo bukan judulnya? Aduh, bukunya kecil lah, warna Ya. merah gitu kan, dia mempelajari tentang koi, tentang filterisasi, tapi kan tidak semua ilmu ada di situ Ya. gitu loh. Dan juga beda Jepang sama Indonesia beda. Beda, akhirnya tetap Menyesuaikan koi itu sendiri. akhirnya memaksa kita untuk berinovasi. Iya, itu benar. Gitu loh. Inovasi tiada henti. Iya. Jadi ilmu koi itu sampai saat ini Nggak ada habisnya. nggak ada finish, nggak Nggak ada habisnya. garis finishnya, itu Nggak benar ada tuh. habisnya. Sepakat tuan. Sepakat banget saya. Jadi emang itulah perkembangan dunia. Meskipun sekarang terbuka, informasi terbuka, Iya, iya. tapi memang tidak ada ujungnya. tidak koi ada itu. ujung. Oke, ya. Jadi benar tidak sih, ada ujungnya benar. mulai dari semua segala macam. Oke, mungkin saya lanjut ke masalah yang agak sedikit lebih teknis, Koan. Koan, semenjak 96, Koan mulai jualan koi. Berarti lebih kurang hampir 28 tahun. 28 tahun. 27 tahun lah. 27 tahun, Koan. Itu Koan pernah ngalamin, saya nggak mau cerita yang jelek dulu, yang paling enaknya kapan? Selama bisnis koi dari 96 sampai 2023 sekarang, Koan paling enaknya kapan? Saya mengalami 2 kali Yang enaknya? yang enak. Nah, pertama, Satu itu di saat krisis moneter. iya. Oh, Krisman kan orang susah, Koan. Iya. Nah, terus? Nah, krisis moneter itu di saat resesi. Iya. Nah, itu saya mengalami tahun keemasan. 97 ya, 97 itu. Nah, 98. 97 98. Oh, Karena di luar dugaan ini. di mana ada krisis moneter, Hmm. pengusaha-pengusaha kan banyak nganggur ya. Jadi mereka Banyak di- stres ya. Ya. Nah, banyak stres, jadi mereka itu perlu hobi. Nah, kebetulan saya di dunia koi, mereka senang ke ikan. Oke. Nah, disitulah saya mulai mencari-cari ikan, dan di situ mulai belajar juga ikan impor seperti apa sih. Awalnya kan saya juga lokal. lokal ya. Dari almarhum Bapak juga kan lokal. Nah, lalu di tahun 97-98 itu mulailah karena kebutuhan dari konsumen. Oh, berarti zaman resesi gitu malah konsumen makin banyak. Makin banyak. Karena kan stres kan. Ya. Orang butuh hiburan, butuh hobi. Berarti- Akhirnya lari ke koi. Oh, berarti bisa kita sebutkan bisnis koi ini bisnis hiburan kali ya? Iya. Hah? Setuju nggak? Menghilangkan stres. Iya, menghibur orang kan. Tapi koi juga bisa bikin stres juga. Jadi yang benar yang mana? Menghibur apa bikin stres, Koan? Dua-duanya. Dua-duanya. benar. Dua-duanya. Itu yang pertama, Koan. Yang kedua? Yang kedua itu di saat COVID. Tahun 2020-2021. Ya. Itu luar biasa. Berarti kalau kita hitung lebih kurang 25 tahun. Jaraknya ya. Siklusnya 20 tahun lah ya. 20 tahunan. 20 tahunan dari 1998 ke Ya kurang lebih 23 tahun, 25 tahun. 25 tahunan lah. Siklusnya baru dapat golden time 2 kali ya. Ah, Covid itu gila. gila sekali. Kenapa itu gila, Pak? Karena di saat COVID, orang itu pemerintah pun melarang untuk orang keluar dari rumah. Berarti orang pada stres di rumah. Orang kan stres. Nah, di saat stres, dia butuh hiburan. Yang dulunya saat mereka sibuk, mereka tidak ada waktu untuk hobi. Iya, Tetapi saat dia diam di rumah, stres. stres, dia ada waktu banyak untuk hobi. Berarti sebenarnya benar ya, Koan. Koi itu bikin ngobatin stres kali ya? Iya. Ngobatin stres orang ya? Nah, pengalaman dari Om Tosin. Gimana Om Tosin? Orang-orang kan sekarang banyak, Om Tosin dari Iya. 2017 berarti mulai Ya. bangunin kolam-kolam kesemat. Yang terbanyak itu kapan Om Tosin? Jadi saya dapat insight luar biasa loh. Baru Apa itu? dengar di sini. Apa Beliau kan dapat golden time 2 kali kan. 2 kali Saya sekali. Cuma Memang sekali, Pak? kondisi pandemi itu pandemi. anomalinya mantap. Ya, Ya. mantap banget. Anomali pas kondisi 2020, 2021. 2020-2021. Karena memang kebetulan Tosin itu selain pond builder juga jual peralatan. Ya.
jual pakan. Itu luar biasa. Jadi ketika ada event KC misalnya, wah ini tinggal mantau aja tuh. Yang rame di Facebook, ada KC siapa nih? Udah siapin aja tuh pakan-pakan terbaik tuh. Udah semua. Arusnya tuh kelihatan sekali di tahun 2000 itu. 2021. Iya, 2021. Khususnya untuk yang toko peralatan dan pakan, obat-obatan itu, gelombangnya itu arahnya mau kemana nih? Kita tinggal mantau aja di situ karena memang kan ramai sekali. Baik grup-grup Facebook, WA itu kan Telegram, luar biasa. Gila itu pada saat itu gila itu. Tahun lalu, 2 tahun lalu lah puncaknya. Tapi bukan koi doang. Semua hobi, sepeda juga, burung, sepeda, tanaman. Wah, semua. Berarti kasarnya kalau kita bertiga di sini berharap pandemi lagi kali ya. jangan. Iya enggak? Iya enggak? Kita sepakat enggak? Jangan. Nanti diteriakin orang. Kasihan. Iya juga sih sebenarnya, cuma diteriakin orang nanti. Iya kan? Tadi kita cerita Golden Time, udahlah pandemi lagi aja gitu. Apalagi sekarang ada apa? Polusi nih. Nah, polusi lagi. Kan udah mau dilarang nih. Betul. Berarti kalau kita bertiga ini niat jahatnya udah di rumah aja. Jangan itu jangan ya, itu bercanda negatif. Orang jualan batu nisan dong. Iya. Itu kita bercanda negatif, itu enggak itu hanya bercanda ya. Bercanda lah. Jadi tadi 2, mungkin saya bisa narik sedikit benang merah nih. Berarti memang koi ini adalah membantu orang untuk stress release ya, menghilangkan stres. Menghilangkan stres, memberikan hiburan di rumah mereka. Jadi memang pengalaman kita sih kebanyakan penghobi koi itu atau penikmat koi itu orang yang tingkat pekerjaannya itu stres tinggi. Ya. Itu benar nggak kawan? Pernah pengalaman kayak gitu nggak? Rata-rata customer yang beli koi itu orang yang pekerjaan hariannya memang sibuk banget dan sibuk stres. Banget, tingkat stresnya tinggi. Nah dia butuh koi ya? Butuh koi, karena butuh hiburan juga. Butuh hiburan di rumah. Itu ya? Di saat mereka pusing, di saat stres mikirin kerjaan, ya kan mikirin omset juga. Iya. Dia duduk di tepi kolam, dia bisa mandi kopi, sambil kasih makan ikan. Itu ada plong, ya. Ada penghiburan. Ya, jadi bikin hati adem. Ya, self healing kalau bahasa sekarang ya. Ya kan? Self healing. Jadi emang di situ saya bisa narik dari pengalaman dari tahun 97-98 bagaimana krisis melanda Indonesia, banyak orang-orang stres di rumah main koi. Pas ke pandemi kemarin, berarti koi ini memang benar-benar berfungsi banget untuk kita menghilangkan stres. Jadi emang ini hobi, tapi ada juga kadang-kadang bikin stresnya kali ya. Ada ya. Nanti kita bahas kalau yang itu. Kalau yang bikin stresnya nanti kita bahas. Oke, saya lanjut ke Om Afif dulu, Om Afif lagi. Ya. Om Afif, pernah mencatat nggak sih Om peningkatan kasarannya gini, jumlah kolam yang Om Afif kerjakan per tahun dari 2018, 19, 20, 21, 22 sampai sekarang? Kalau nyatet ada sih sebenarnya catatan ada, cuman pas jadi gini 2000 kan kita kan mulai start itu 2017 itu Om. Ya. Mulai bangun kolam itu saya 2018. Oke. Nah 2019 awalnya itu saya belajar dari senior kita Om Keko kan waktu itu. Ya. Bikin desain dulu. Gitu. Jadi belum ngelayanin untuk sampai bikin kolamnya. Belum detail ya. Karena kan di situ banyak banget edukasi ya tahun 2018 ke atas itu. Ya. Edukasi bikin kolam itu seperti apa, tapi kan secara detail kolam koi itu kan nggak bisa di copy paste Om. Pemipaannya kan. Benar. Nah, ternyata di situ bagus banget juga peminatnya itu banyak banget. Dan setiap kolam itu kan tadi beda-beda, orang minta dibikin konsepnya. Gambar 3D-nya, kertas kerjanya itu 2019. Nah, 2020 saat pandemi itu saya baru mulai untuk benar-benar bikin kolam sendiri. Jadi menurunkan tim. Tapi ada kendala lagi kira-kira waktu itu kita datangkan tukang kan dari daerah, nggak bisa. Covid itu ya? Covid PPKM, itu, PPKM iya, itu ya? PPKM itu peminatnya yang minta dibikinin kolam itu banyak banget. Nggak ke-handle? Iya, nggak ke-handle, sampai nggak ke-handle. Karena ya selain stres memang kan biasanya ngantor sehari-hari yang dilihat rumah aja kayak gitu-gitu aja. Pengen bikin kolam itu luar biasa. Luar biasa. Jadi di 2020 itu kita baru mulai untuk bikin kolam dengan tukang kita sendiri, kita menyusun tim. Itu 2020 akhir. Baru bisa jalan? Baru bisa jalan, karena memang ada kendala, tukang kita datang ke daerah, baru mau datang. Karena waktu itu kan
yang punya rumah juga ketakutan kalau ada orang masuk. Saat COVID itu betul, benar-benar sulit. Tapi yang bikin kolam banyak karena saya melihatnya dari orang pesen desain. Jadi artinya mungkin ada tukang-tukang yang dipercaya sama owner untuk masuk ke rumahnya, jadi pakai tukang saya aja. Nah, 2020 itu kita ngelayanin untuk bikin konsep itu banyak sekali. Hanya desain aja banyak kan? Desain aja. Itu kalau bicara dihitung apa enggak, sekitar 20-an lah setahun. 20 lah? 20, dan bikin konsep itu kan nggak murah. Iya. 20 loh, maksudnya itu yang sanggup. Artinya sebenarnya kalau minat banyak ya? Banyak sekali. Yang terhandle cuma 20? Yang terhandle, karena waktu itu kan saya masih kerja sendiri. Kerja sendiri, gambar sendiri. Nah, after gambar ini kan tugas saya belum selesai. Masih ngarahin, konsultasi online, segala macam. Nah itu. Jadi yang sanggup saya bikin saat itu 20 yang terhandle. Di 2021 naik lagi? 2021 naik. Puncaknya berarti 2021 apa? 2 tahun itu, 2020, 2021. 2021. Satu ya? Iya, setelah itu luar biasa. Baru dia betul mulai turun grafiknya ya. Berarti rata-rata 20 kolam itu yang terhandle ya? Karena untuk bikin konsep ya saat itu. Sebenarnya kalau bangun? Bangun sekarang saya nggak punya target banyak-banyak Om. Maksimal saya bilang tadi ke Koaan, 6. Yang bangun dari 0, iya. Maksimal 6, target saya cuma 4. Oke. Tapi kalau bicara orang minta dibikinin banyak. Sampai sekarang pun masih banyak. Masih banyak? Masih banyak. Oke. Masih banyak, cuman bedanya, jadi orang bikin kolam yang 2008 sama sekarang. 2018 ya? 2018 sama yang sekarang 2020 ke atas itu, kalau yang 2018 itu kan rata-rata masih coba-coba. Rata-rata nanya, konsultasi, bikinnya, kok sampai segitu mahal gitu. Nah, kalau yang sekarang ini bedanya adalah orang renov. Nah, orang renov. Yang kebanyakan renov pasti akan lebih banyak dibanding yang bikin baru. Ya, itu. Jadi renov gara-gara memang dia salah desain. Iya, betul. Rata-rata renov kalau sekarang. Sekarang rata-rata renov ya. Dan memang kenapa kita bukan membatasi sih, maksudnya kalau yang renov itu di luar yang target 4 atau 6 tadi ya. Iya. Kita anggap kalau sama tim itu yang renovasi ya cemilan-cemilan lah. Iya. Tapi yang bikin dari benar-benar nol, gali rumah baru itu udahlah nggak usah banyak-banyak, 4 aja. Karena biasanya kalau yang rumah-rumah baru itu multi years Om. Ya. Jadi barengan sama rumah biasanya ya? Iya, itu nggak bisa selesai di 2-3 bulan, nggak bisa. Kita mulai dari sekarang, nanti selesainya bisa 2024. Oh iya, karena nunggu rumahnya jadi baru kita finishing. Betul, jadi itu biasa ya. Tahun itu masuk nanti selesainya bisa 2-3 tahun lagi. Tapi secara angka berarti masih stabil dari 2021 sampai sekarang? Kalau stabil sih enggak sih, tetap turun. Tetap Banyak, turun. memang yang konsultasi, yang tanya banyak itu 2020 itu luar biasa. 2020, 2021 luar biasa, ya? Puncaknya ya. Jadi sekarang udah menurun? Turun, tapi rata-rata orang yang sudah punya kolam mau renov. Bedanya di situ. Kalau dulu kan belum punya kolam, bikin baru. Walaupun ya sekarang yang bikin baru juga banyak. Maaf, ini penurunannya sampai ekstrim nggak? Sampai 50% gitu nggak? Nah, kalau di kolam itu enggak sih. Enggak masih cenderung stabil. Berarti masih stabil ya? Masih stabil kalau di kolam ya. Untuk peminat kolam. Dengan pembangunan rumah lah. Iya. Rumah kan terus bertambah. Iya. Nah, penghobi pun pasti akan bertambah. Jadi nggak ada mati kok itu sebenarnya ya? Turun mungkin. Ada penurunan lah. Kalau mati nggak ada. 20%. Karena kalau udah senang, udah hobi. Iya. 20%. Jadi 20%, hanya 20% ya? Kira-kira seperti itu. Sebenarnya kalau 20% nggak terlalu berasa. Masih oke sih. Kalau dari segi kolam ya, peminat kolam. Dari segi kolam. Karena kan kita memang perspektif kita untuk menganalisis bisnis koi ini, salah satu indikator kan kolam. Betul. Semakin banyak orang buka kolam baru, berarti semakin banyak potensi kita untuk bisa menjualkan, memasarkan ikan koi. Dan pasti ada penghobi baru. Ada penghobi baru. Nah, kan dari Om Afif kan tadi 20% koaan. Kalau dari koaan, pengalaman koaan gimana nih? Semenjak dari 2000, kita sama-sama tahu lah 2020, 2021 itu golden time kita. Anomali banget itu. Kalau dari saya penjualan ya, penjualan ikan, itu turunnya cukup banyak. Banyak ya? Jadi bahkan lebih dari 50% penurunan. Oke, jadi memang gara-gara orang sudah aktif lagi. Sudah mulai aktif lagi bekerja, COVID sudah hilang, sudah reda, dan orang dibebaskan untuk keluar rumah, otomatis waktu dia ngurus koi udah. Untuk ngurus perusahaan dia lebih banyak timbang ngurusi hobinya. Pasti otomatis ada turun juga. Ada turunnya.
Tapi angka penurunan ini ekstrim nggak sih? Ekstrim. Sangat ekstrim. Kalau kan Koaan udah punya pengalaman nih di 96 sampai 98 tuh krisis. Iya. Nah, apakah sama penurunannya? Berarti kita anggaplah 99 lah gitu. 99 penurunan dong, logikanya kan? 99 stabil. Stabil malah ya? Stabil. Saat penurunan itu di tahun 2002 sampai 2004. Itu kenapa Koaan? Nah, di tahun 2002 sampai 2004 itu ada wabah penyakit herpes. Oh iya. KHV itu ya? KHV. Jadi di situ benar-benar selama 2 tahun penjualan ikan koi merosot aja. Bahkan lebih dari 75%. Lebih parah dari sekarang apa lebih parah dari sekarang. Lebih parah dari sekarang. Penjualan ikan koi. Nah, itu kan saya nggak ngalamin tuh. Saya tahun segitu tuh masih kuliah, masih nongkrong-nongkrong sana sini, hahihi. Wah, itu pada saat itu bisa dikasih gambaran ke kita nggak yang muda-muda ini gimana sih? Saya dengar cerita bahwa 2004 itu adalah ada wabah KHV sampai katanya dimusnahkan di mana-mana. Iya. Sampai ikan koi nggak ada yang mau beli. Betul. Itu gimana ceritanya Koan? Jadi kalau bisa ceritain detail dari awal di mana kronologisnya. Jadi kita sama-sama nggak tahu nih. Nah, ini cerita ini saksi hidup ya, yang ceritanya ini saksi hidup langsung nih. Ngalami juga. Ngalami langsung, korban langsung ya. Gimana Koan 2004? Jadi awalnya itu kan impor ikan itu dari mana-mana juga ya. Dulu ya? Dulu. Waktu itu dari Singapura, dari Malaysia, Thailand, dari Jepang, dari China, itu kan ada impor ke Indonesia waktu itu. Nah, jadi di saat itu kita kan ada lomba. Oke. Lomba-lomba itu saya aktif di lomba koi itu di tahun 2000 awalnya. Waktu JNA Bandung pertama. Nah, itu saya jadi panitia di situ dan mengalami lomba zaman dulu itu seperti apa. Jadi lomba zaman dulu itu setiap jenis dan ukuran dijadikan satu semua. Oh iya, saya dengar cerita itu. Zaman dulu satu itu kolam gitu kok. Iya. Satu bak, satu kelas. Satu vat itu milik semua orang, jadikan satu. Oh gitu ya. Ya, misalkan kohaku nih 20 cm. Ya. Nah, semua ikan masuk. Kohaku 20 cm jadi satu. Oke, satu size aja ya. Satu size per size. Nah, jadi nanti juri itu menilai di bak itu. Dulu masih bak terpal kotak-kotak ya? Bak terpal kotak-kotak. Ya. Disorot lampu, juri Jepang waktu itu nunjuk-nunjuk ikan, diangkatlah ke bak, bak plastik. Nah, nanti di bak plastik baru dinilai. Setelah dinilai itu, baru nanti ditentukan juara. Nah, waktu itu belum ada wabah herpes dan tidak ada masalah. Dulu tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Ya walaupun ada masalah kecil lah, sakit-sakit diobatin, bisa sembuh gitu loh. Nah, pecahlah kejadian di tahun 2002, 2004. 2002 itu di Koan masih ingat nggak koi show-nya kapan? Itu yang penyebaran itu pertama kali. Ini nggak apa-apa, ini saya udah cerita langsung buat kita evaluasi. Di beberapa tempat. Oh, berbarengan di beberapa tempat. Serentak. Jadi ya kita tahu herpes KHV itu kan cepet banget penyebarannya. Jadi pokoknya di tahun 2002 kalau nggak salah di awal tahun sampai pertengahan itu ada di beberapa kontes. Setelah kembali dari kontes itu wabah itu menyebar kemana-mana. Karena kan ya itu tadi ikan kontes dijadikan satu semua. Jadi milik si A, si B, si C kan jadi satu. Disitulah ada crash bakteri. Itu rentan banget itu. Nah, setelah itu dibawalah kemana-mana juga. Jadi balik. Nyebar. Begitu pulang kemana-mana dia. Di situ kan ada breeder, ada dealer, ada penghobi. Nah, juri Jepang udah datang ya tahun itu? Udah datang. Tahun 2000-an udah datang ya? 90-an juga udah datang juri. Oh gitu ya? 98 tuh udah datang. 98, 99 tuh udah datang. Dan semua juri Jepang. Jepang dulu. Dulu Indonesia dulu Indonesia nggak ada juri malah ya. Nggak ada juri. Belum ada juri. Jadi berarti semenjak itulah penyebaran herpes itu. Itu mati banyak. Itu saya pernah dengar, saya bicara sama pihak KKP, sampai KKP itu melakukan tindakan pemusnahan, benar tuh? Betul. Jadi impor juga
karena sudah ada wabah itu, otomatis KKP itu karantina diperketat. Jadi bila mana ada yang impor ikan, saat itu impor ikan tuh dilarang. Ya, dilarang. Dilarang, tidak boleh, tidak ada izin ikan dari luar masuk. Ya. Dan waktu itu saya ingat betul pihak dari KKP itu sama Pak Ai Wiratman Baik. diajak ke Jepang. Oke. Nah, ini saya cerita untold story nih, saya nggak tahu nih. 2004 kalau nggak salah. Ya. Pak Ai, maaf teman-teman, biar terang. Pak Ai itu adalah ownernya Stars Koi ya. Beliau memang senior kita dan sekarang memang dipegang sama anak ya. Tapi memang Pak Ai itu sudah berjasa banyak di dunia koi. Terus Sangat berjasa. Sangat berjasa. Karena waktu itu import itu dilarang. Oke. Lalu akhirnya kan bisnis juga udah berjalan kan, nggak mungkin mati di situ kan. Ya. Lalu akhirnya merujuklah Pak Ai itu ke dinas karantina KKP untuk dibuka lagi keran impornya. Oke. Nah akhirnya dari pihak KKP dengan Pak Ai langsung terbang ke Jepang, langsung lihat kondisi ikan di sana, diklarifikasi. Terus proses karantina seperti apa, ceknya KHV itu di Jepang pun ketat sekali. Jadi ikan-ikan yang mau diekspor dari Jepang itu harus melalui proses karantina di sana. Karantina di sana sama tes KHV. Ya. Gitu loh, tes KHV. Setelah itu barulah 2004 izin impor itu dibuka kembali kerannya. Di situ baru nafas lagi semua. Nafas lagi semua. Nah, cuman setelah kejadian itu, akhirnya lomba koi di Indonesia itu pakai English style, yang harus pakai plastik. Jadi adalah penyewaan van. Nah, saat ini jadi lomba-lomba ikan itu tidak jadi satu lagi. Semenjak masing-masing van untuk menghindari namanya crash bakteri. Berarti semenjak itulah baru. Semenjak itulah. Nah, ini kan ilmu yang sangat bermanfaat nih kepada teman-teman yang nggak paham, yang belum tahu ceritanya. Ini cerita mahal loh. Kita aja nggak tahu. Cerita ini saya baru tahu loh. Saya baru tahu. Terima kasih Pak Ai, terima kasih Star Koi. Kalau nggak ada Pak Ai 2004 mungkin kita nggak tahu sekarang dunia koi gimana ya. Nah, itu. Jadi terima kasih banyak Pak Ai. Itu terima kasih dari kita yang mungkin di generasi sekarang. Saya kalau nggak diceritain koan nggak tahu saya ceritanya kok. Nah itu pentingnya. Sulit sekali dulu untuk impor ikan itu sulit sekali. Itu pentingnya kita berbaik dengan mendengarkan cerita-cerita dari senior-senior. Kalau kata Bung Karno itu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah itu. Oke, saya ke Om Afif dulu. Om Afif. Siap. Oke kan. Pengalaman Om Afif di Pom Builder ini kan terutama di era golden time pandemi kemarin kan sangat banyak ya. Iya, betul. Sangat banyak. Om Afif pernah mendapat masalah yang berat nggak sih dalam proses pembuatan kolam ini, misalnya dari customer yang ada tingkat resiko yang misalnya desainnya aneh gitu? Pernah Om, pernah. Jadi umumnya tuh kalau kita datang posisinya kolamnya sudah jadi. Ya. Itu udah jadi, minta di-upgrade media atau peralatan seperti itu, tapi nggak mau dibongkar. Dan itu benar-benar akhirnya ya kita jadikan pelajaran. Makanya saya nggak pernah punya target dalam setahun itu harus balapan bikin, nggak pernah. Karena tugasnya Pond Builder itu nggak selesai saat serah terima. Om. Ya, masih ada. Iya, setelah tanggung jawabnya. Betul. Kan saya juga pengen tidur nyenyak Om. Iya, benar. Jadi, wah dari situ udah deh, kalau tanggung silahkan deh. Pond Builder yang lain masih banyak yang mungkin mau gitu ya. Jadi untuk meminimalisir resiko, meminimalisir komplain, ya saya yang nyaman-nyaman saja Om. Itu pasti karena belajar dari yang susah banget, yang seperti itu. Karena kan biasanya karena waktu itu orang itu masih nyoba-nyoba bikin kolam sendiri, terus tahu alat ini, minta dipasangin, ya wes gitu. Tapi saya jelaskan kan, kita jelaskan harus begini, harus begitu. Mosok sih harus begini, kita paksa pasang, ya trouble. Kita lagi yang disalahin kan gitu. Ada belajar dari situ, udah deh nggak usah deh yang gitu-gitu. Jadi yang aman-aman aja. Aman-aman aja. Yang memang benar-benar dari nol, cepat lahir kita yang bikin. Itu jauh lebih renovasi. Pandangan umum bikin kolam gampang. Tapi sebetulnya rumit, susah. Nggak segampang dibayangkan. Saya aja koan zaman penghobi 2009 saya nikah, udah rumah baru lah, pengantin baru.
bikin kolam taman. 2010 renov. Awal 2010 akhir saya renov lagi. Jadi setahun itu saya 2 kali renov. 2011 saya renov, dulu ada Koan ingat masih ada RDF Genfin. Ya. Oh iya 2012, ada. 2013. Nah itulah terakhir saya pakai itu baru aman. 2018, 19 masih ada kok Genfin. Dulu Genfin ada. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang pakai akrilik ya? Iya. Nah itu saya dulu pakai itu 2013 kalau nggak salah saya Genfin itu. Udah lama sekali malah. Udah. Makanya saya bilang luar biasa. 3 tahun tuh 8 kali renov kolam. Karena memang apa? Salah sendiri dikasih tahu ngeyel. Salah. Iya, rata-rata begitu. Saya kan penghobi dulu. Emang jadi bikin kolam. Saya selalu bilang ke penghobi kalau mau bikin kolam itu sekali. Tapi bagus. Tapi bagus. Ya. Tapi memang mahal. Iya. Karena kan materialnya, media filter, pompa dan lain-lain Dan itu tenaga mahal kerjanya semua. juga kan, tenaga kerjanya kan harus Iya. spesialis itu. Cuman Iya. 1 kali tapi bikinlah yang benar. Kalau saya dulu sebagai penghobi enggak, Pak. Iya. Akhirnya apa? Saya malah kan saya kebetulan basic kuliahnya sipil. Oh, Saya dulu oke, kuliah. oke. Jadi kan egonya masih ini mah gampang Ya. gitu Nah, kan. itulah. tambah sulam. Akhirnya Nanti kosnya lebih kalau gede. dihitung kosnya lebih gede. Ampun Dan saya. hasilnya nggak bisa semaksimal Nah, itu. sama yang dibikin dari awal. Karena Iya. dari awal udah salah. Jadi emang dulu itulah ego saya sebagai penghobi dan itu mungkin dialami juga penghobi-penghobi sekarang ya. Nah ini sebenarnya kaitannya sama yang Koaan sampaikan tadi, Om. Kan sebenarnya kalau orang bikin kolam itu seiring sejalan dengan orang bikin rumah. Oke. Selama masih ada orang bikin rumah, itu ngikutin kan gitu. Itu kaitannya dengan tadi Om Hendri. Jadi sekarang itu banyak juga arsitek sipil itu yang sudah mulai melek. Bahwasanya itu kolam koi itu harus spesifik, yang garap ya memang profesional di Spesialis. bidang kolam koi. Jadi yang hubungin kita juga rata-rata malah arsitek, orang sipil, bahkan orang-orang landscape. Iya, landscape Orang harusnya landscape. itu Iya. sama Iya. landscape kita itu berjabatan tangan erat itu Iya. harusnya. Biasanya kan kalau dulu bening, iya bening gitu. Tapi ketika nanti ownernya pengennya koinnya itu yang bulky, Nggak bisa. ampun Om. Ampun, nggak bisa. Nah sekarang kan kita juga sering ketemu misalnya kolam yang ya asal kolam dalam tanda kutip gitu ya. Yang bikin sakit itu apa? Instagram, Facebook. Orang lihat Instagram kok ikannya bagus ya, kok bulky ya, gitu kan. Jadi racun. Nah, tanya ke yang punya ikan kan, gimana caranya? Oh ngasih pakannya sekian sehari gitu. Pakannya pakai apa ini gitu. Diikutin. Kolamnya nggak mampu. Filternya. filternya jebol. Filternya nggak mampu. Akhirnya trouble, Iya. ikan sakit mati. Itu paling Itu. sering tuh. Gak ada yang instan. Itu. Iya. Koi itu nggak ada yang instan. Tapi sebenarnya kalau orangnya mau sadar dari awal, nggak perlu kayak saya lah gitu. Nggak Koan, megang gitu. ego lah, intinya Iya, nggak pegang ego. Bisa kali Koan. Ada nggak Om kayak gitu? Om? Banyak. Orang yang dari awal tuh, ya udah gue pasrah gitu. Banyak sekali. Justru, Banyak juga ya? makanya justru sekarang itu ownernya tuh minta ke arsiteknya atau minta ke orang sipilnya, lo untuk kolam koi nyari atau meng-hire khusus profesional di koi. Profesionalnya. Banyak sekali. Berarti sekarang memang udah jatuhnya profesional Iya. kok kolam koi itu. Banyak sekali, Nggak bisa iya. dikerjain orang yang Betul. nggak paham sebenarnya. Nah itu kepada pemirsa, kalau apalagi yang baru-baru mau mulai bikin kolam koi, jangan seperti saya. Saya egonya parah, sampai 8 kali saya renov kolam. Kosnya jauh lebih mahal. Itu ongkos belajar, Om. Tapi kan uang sekolah. waktunya 4 tahun. Kalau dipikir sekarang nyesel kok. Nyesel saya sekarang. Salah sendiri. Tapi berarti itu pengalaman saya, jangan seperti saya ya. Carilah profesional buat kolam pond builder, karena memang bikin kolam koi itu nggak sesimpel yang kita lihat. Itu yang satu. Nah, Koan, saya kembali lagi Koan. Koan, ini kan kita sudah Koan, apalagi Koan dari 96 sampai sekarang. Nah, Koan melihat perspektif dari seorang breeder, koi ini ke depannya gimana sih Koan? Jadi gini, mungkin ada beberapa penonton pemirsa ini yang mulai bergerak di bidang koi, misalnya usaha koi. Mungkin mereka ada kekhawatiran, koi ini masih bisa jualan nggak? Atau memang, udah koi ini udah susah jualan. Nah, sebagai sepuh kan Koan pengalamannya dari 96, itu kan bisa dijadikan barometer lah, tolak ukur. Nah, untuk sekarang ke depan ini bisnis koi gimana menurut Koan? Jadi saya juga udah melampaui waktu, pengalaman, ya kan. Waktu awal 96 saya pun berpikir demikian. Saya terjun di bisnis di dunia koi.
apakah bisa menjanjikan? Ya. Ya kan? Ya. Di saat awal-awal saya 96, 97, apakah bisa menjanjikan gitu loh. Tetapi setelah saya jalani terus sampai saat ini dan masih bisa jalan. Anak sampai kuliah sampai apa bisa kan? Sudah. Ya. Bisa, Anak saya 3 kuliah beres semua. Beres semua. Ya hasil dari koi juga gitu loh. Jadi Bisa. jangan putus asa. Oke. Di dunia koi itu perlu kesabaran. Ya. Ya kan, perlu kesabaran. Ini semua ada proses. Karena proses usaha juga nggak mungkin naik, terus pasti ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya. Nah kita harus bersabar. Cuman kita harus berani mengambil sikap. Berani mengambil ya. Mengambil Langkah-langkah sikap, kita gitu. ya. Langkah-langkah apa agar ikan kita tetap sehat, kita memberikan servis yang baik kepada customer, kepada penghobi juga kita memberikan edukasi supaya mereka juga mengerti cara merawat ikan seperti apa. Jadi sebenarnya kalau ke depannya nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan. Saya selama ini saya jalan 27-28 tahun ini, saya nggak ada keraguan bahwa koi itu akan terus langgeng. Atau selanggangnya. Nah, sama seperti penghobi lain. Contoh bonsai. Iya. Nah, abadi kan? Arowana. Arowana. Ya. Koki. Ya kan? Walaupun naik turun tetap Naik aja. turun tapi kan terus abadi gitu. Seperti burung berkicau. Nah itu pun terus gitu loh. Yang penting kita tetap eksis. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau secara proyeksi bisnis, koi ini masih nggak ada masalah Nggak ada sebenarnya. masalah. Cuma kembali ke siapa penjualnya, dia harus lebih betul. kreatif lah kalau bahasa kasarnya ya. Betul. Jadi bagaimana kita menciptakan peluang-peluang bisnis di sini. Jadi masih besar ternyata. Masih besar. Masih sangat yakin. Ya karena dari koi sendiri, dari hobi bukan hanya semata-mata ikannya aja. Dari mulai pembuatan kolam, ya, ada Pakan. pemasukan, Iya. penjualan pakan, ya kan, peralatan. pabrik-pabrik pakan, peralatan lalu peralatan, pompa-pompa, obat-obatan, itu kan juga hidup. hidup. Media semua. filter, semua hidup. Ya. Gitu. Jadi tidak ada matinya. Karena orang bangun rumah, menikah, bangun rumah, nah Sama. itu otomatis membutuhkan Iya. hobi juga. Ada yang hobi burung, hobi ikan. Nah, otomatis penghobi terus akan bertambah. Jadi penghobi itu akan lahir terus lah. Akan Walaupun lahir. ada yang kasarannya ada yang tutup kolam lah. Tapi iya. akan ada yang Ada. buka kolam. Iya. Tapi kalau benar-benar hobi koi, dia nggak akan tutup kolam. Ya, sepakat. Ya. Kalau benar-benar Iya. hobi koi, Iya. jadi penghobi itu saya bilang ada 3. Wah ini. Ini ada Apa tiga. Nah, ini ilmu-ilmu baru nih. Kita Ini yang ada muda-muda tiga nih. semangat nih ya. Gimana kawan? Kalau Pak Mas Hafiz itu bilang penikmat Oke. sama penghobi. Oh ya, Ya. ya. Saya ada satu lagi, Apa nih? pemain kontes. Beda ini ya dari yang Beda dulu. lagi. Beda, Begitu beda, ya? beda. Beda lagi. Jadi Hmm. misalkan penikmat, Ya. dia menikmati ikan di taman, di saat sore hari, ya kan? Ada gemercik air, Iya, 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 kita iya. kasih makan ikan, terus ikan pada berebutan Nggak makan. mau repot lah itu. Ah. Bener-bener pure Itu menikmati benar-benar ya. menikmati. Menikmati. Ya, Dia ya, menikmati nuansa alam, menikmati ikannya. Hmm. Ada juga penghobi. Ya. Penghobi itu ini ibaratnya banyak tantangan. Dia mulai punya challenge-challenge ya. Nah, dia mulai belajar lah jenis-jenis ikan. Kalau penikmat belum tentu Iya. tahu jenis ikan nih. Betul, Kalau betul. penikmat, tapi kalau penghobi sudah mulai mengerti jenis ikan. Oke. Lalu mengertilah belajar bagaimana sih cara memilih ikan yang bagus. Apa itu namanya tategoy? Ya. Nah, itu mulai belajar. Jenis ini seperti apa sih? Jenis itu seperti apa? Nah, mereka sudah belajar. Dia udah belajar, otomatis dia harus merawat. Ya. Bagaimana cara Mengobati. merawat ikan agar dia bisa bulky, agar dia bisa besar, warnanya nggak pecah, ya kan? Pertumbuhannya ideal, Betul. gitu. Nah, itulah namanya penghobi. Dan itu kepuasannya luar biasa. Dia udah mulai ngulik ya. Dia ngulik. Jadi akhirnya makanya saya bilang ilmu koi itu nggak ada habisnya. Ya, benar. Si penghobi pun dipaksa untuk belajar. Ya, benar. Cara memilih pakan, cara memilih ikan, cara memilih filter, ya kan? Debit air Betul. yang tersirkulasi Iya, dalam satu itu jam diulik berapa. sendiri ya. Itu ada Nah, itu ulikan ya kan? Ngulik Dia- sendiri tuh. ngulik sendiri. Sampai sama. ada betul, customer saya tuh punya mikroskop sendiri di rumah. Nah,
penghobi. Iya. Penghobi. Nah, itu benar-benar dia hobi ngulik. Iya. Gitu. Nah, sampai dia mendapatkan hasil yang maksimal, di situ dia punya kebanggaan gitu, kepuasan gitu. Oh, saya bisa ngerawat ikan dari 15 cm sampai 85 cm. Nah, itu udah luar biasa. Itu penghobi. Yang ketiga? Yang ketiga, pemain kontes tadi. Pemain kontes. Nah, ini main kontes sih seru nih. Ini gimana nih? Wah, ini pemain Soalnya kontes ini gimana? Benar-benar luar biasa. Nah. Dan ini memberikan fenomena. Oke. Di dalam kontes. Oke. Di tahun 2021, 2022 itu pemain kontes bermunculan. Gila itu. Makanya kenapa koi di Indonesia Di sana. jadi waktu kemasan. Iya. Gitu. Karena kontes ya. Karena kontes itu di mana pandemi, orang nggak ketemu orang, lalu akhirnya ada kontes, memberanikan diri untuk kontes. Nah, online lagi ya waktu itu ya? Belum. Enggak. Oh, yang belum. Offline ya. Jadi waktu itu sempat vakum, nggak ada kontes. Tiba-tiba ada kontes di saat pandemi itu, ya itu ibaratnya grup-grup baru lah, independen. Dia mengadakan kontes, memberanikan diri waktu itu. Oh, di situ mulai pada gila ya? Malah di situ anemonya luar biasa. Itu pahlawan banget pada saat itu ya. Pahlawan banget. Kita kan itu yang vakum panik ya waktu pandemi itu. Vakum sekali. Jadi kontes pertama itu bulan apa? 2020. 2020. Sebelum Karawang aja. September berarti. Iya. September ada sebelum Karawang atau gimana gitu? Bogor yang hybrid itu? Bogor mau terakhir. Oh, udah belakangan itu. Belakangan. Yang sempat masih di Bandung kalau nggak salah. Garut, Bandung, lalu Karawang. Oh iya, Karawang itu gila banget itu. Saya ingat tuh Karawang, ingatnya tuh Karawang. Karawang. Yang sampai dikawal polisi. Pecah rekor ya? Iya kan? Itu sampai dikawal polisi. Karena takut PPKM dulu itu kan. Itu Septemberan lah ya. Dan banyak juga kontes-kontes yang sudah ada tanggal, akhirnya dibatalkan karena ada PPKM waktu itu. Dulu tuh korban pertama itu All Japan Yang Jogja. Iya. Ya kan, itu padahal kita udah siapin, kena Covid jebret. Wah, bubar 2020. Tasik juga karena Erwin. Soreang. Banyak yang kena PPKM akhirnya batal. Jadi waktu itu dengan ada lomba, anemo penghobi dan pemain kontes. Itu luar biasa. Pemain kontes ini berarti dia punya kelompok sendiri sekarang ya? Ya, jadi dia ibaratnya dia senang kontes, dia senang ikannya dapat juara. Ya. Dan waktu itu ada namanya Liga Jatim. Ya. Nah, itu pencetusnya itu Pak Ong. Ya, Pak Ong. Pak Ong Top Koi. Ya, Top Koi Surabaya. Karena sudah mulai rame tuh. Dia tahun 2021 ya. 2021 bikinlah Liga Jatim. 2022 lah kemarin. 2002 pertama. Nah, awalnya akhirnya. Jadi di situ merangsang semua untuk mencari juara umum. Oh, iya. Jadi, itu idenya Pak Ong itu? Iya, awalnya idenya Pak Ong. Nah, saat ini kan ada Liga Indonesia nih. Ada peningkatan. Jadi Liga Jatim ada, Liga Indonesia juga ada. Nah, ini saat ini juga rame juga nih. Kemarin kan sempat down juga peserta. Sempat turun. Kurang banyak. Sekarang udah mulai naik lagi. Berarti sebenarnya ada 3 kelompok yang untuk penghobi dan penikmat, penghobi dan pemain kontes. Satu lagi ada. Apa lagi tuh? Pedagang. Kita dong. Sama bidder. Iya, kita dong. Kalau yang itu kok apa namanya tadi pemain kontes itu bahkan nggak punya kolam juga ada. Ada. Iya kan? Ada. Yang nggak punya kolam pun ada. Jadi kan biasa ada titip keeping ya. Keeping, Azukari atau karena memang dia memang persiapkan. Oh, saya mau kontes. Iya. Saya mau turun di lomba ini. Nah, jadi akhirnya tim handling itu menerima jasa penitipan. Betul. Jadi penitipan cara keeping untuk ikan kontes berbeda dengan yang di rumah biasa gitu, karena untuk menstabilkan warna, betul, supaya tidak stres, tidak drop, itu ada trik-trik khusus itu. Betul. Ya, itu betul. Dan itu sampai ini loh, sedikit Om Hendri, sampai teman-teman pehobi ikan yang lain itu sampai heran loh. Gila ya, beli ikan ratusan juta miliaran tapi nggak di rumah gitu. Masih di Jepang gitu. Itu fenomena itu. Iya kan? Nah, itu berarti yang ketiga tadi kan? Iya. Itu memang bener sih. Saya baru ngeliat juga sama senior nih. Kalau dulu kan kita cuma ada 2 kelompok, berarti sekarang nambah jadi 3. Iya.
Itu Ya. teman-teman sampai heran itu, kok bisa ya beli ikan miliaran tapi ditaruh di Jepang gitu. Iya, Ya, iya. karena Farmnya memang siapa gitu. Pride ada lebih. kebanggaan. Iya. Iya, mereka sih, lebih bener. kepada Ada pride ya. kebanggaan. Sekarang, kita lomba di Indonesia, juara di Indonesia gitu kan. Karena seringnya lomba di Indonesia, Udah nggak spesial lagi. udah nggak spesial lagi. Iya, Tapi naik. kalau lomba di Jepang, seluruh dunia. Sampai Gitu loh. bawa bendera gitu ya. Iya, itu kan Ada otomatis bendera. membawa nama negara Negara juga. kita Gitu. masing-masing. Luar Nah. biasa berarti ya. Iya. Nah dari Om Afif, untuk masalah koi show, Om Afif pernah nggak sih mendapatkan permintaan dari yang mau bikin kolam, Mhm. yang dia minta desain khusus untuk kolam-kolam koi show? Belum. Belum pernah. Belum ya? pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Dan Berarti- saya baru melek juga. Ternyata memang yang disampaikan Koaan ini tadi. Rata-rata kan, makanya saya mengklasifikasikan tadi sebenarnya cuma ada dua kan. Pehobi sama penikmat. tadi Penikmat, kan. ya. Karena memang mayoritas yang masuk ke kita itu rata-rata ya dua ini. Oke. Penikmat dan pehobi tadi yang khusus untuk spek kontes memang nggak bisa dipungkiri. Bahkan orang-orang yang seneng kontes itu nggak punya kolam. Oke. Paling beli kadang-kadang malah fat. Iya. Oh, Gitu. alah, main Nah, di ini fans. sebetulnya tantangan buat dirimu. Oh gitu ya? Jadi Harus dibikin. ada bikin kolam khusus untuk show. show, untuk Wah, kontes. Jadi ada Spek- perlakuan ada khususnya. Ada spek sendiri nih. Iya. Kalau bicara spek sebenarnya untuk yang dua ini udah gila-gilaan loh Om. Koi show lebih gila. Nah, sebenarnya mungkin gini, treatment ownernya, misalnya ngasih pakannya yang bagaimana, berapa kali sehari dan lain-lainnya gitu kan. Kalau bicara speknya sebenarnya ini udah Cukup ya. sangat Speknya cukup. sudah cukup, Sudah sangat ya cukup. kan? Cuman Tetapi perawatannya. Orangnya, Nah. orangnya sendiri, skillnya kan. Kalau harus bicara kontes itu kan skill Om. Iya benar. Nah, Iya kan? cuman kan penghobi itu akan mendengar saran dari pembuat kolam. Oh iya, Nah, Nah. jadi Mas Afif harus mempelajari gimana sih kolam cara yang spek kontes gitu ya. cara merawat ikan untuk kontes. Wah, Nah, itu Nah, harus itu. cari ilmu sendiri. Itu harus dicari tuh. Nanti baru disebarkan, diedukasi ke Ah. penghobi Nah. agar mereka terima kasih. bisa Keren bisa ini. Boleh juga bisa ini. jadi hobi, Iya, iya. penikmat, ya juga pemain kontes gitu Iya. loh. Berarti di konten ini dapat satu ilmu baru. Ini Ya. dari guru kita ini. Senior kita, saya juga tadi nggak mengelompokkan loh. Iya. Kalau di kontes itu saya nggak kelompokkan. Jadi mungkin nanti nextnya akan ada kolam koi khusus buat ikan-ikan kontes. Ya. Om Afif, ayo dirancang Siap. sedemikian rupa. Kalau pandangan saya gini, Om Hendri sama Ya. Pak Aan. Ibarat kalau motor tuh ya, ada motor balap kan tergantung mesin sama jokinya kan. Iya. Sebenarnya mesin Udah sudah oke. siap semua. Udah yang pabrik yang perlu standar. di-upgrade adalah jokinya nih. Oke, skill jokinya. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa ikan-ikan kontes itu bukan yang di rumah atau sekarang itu. Iya. Ditaruh di Dealer-dealer. dealer, iya kan? Tapi sekarang penghobi Heeh. ingin, saya juga pengen bisa bikin Ya ikan diangkat, kontes. ya. Gitu. Gimana caranya? Itu pun Itu kepuasan tersendiri. tuh. kepuasan tersendiri Iya. juga. Gitu. Kalau bicara ideal harusnya gitu loh. Jadi, Iya. bicara ideal ya, orang itu kontes itu ya nyerok yang dari Dari kolam. rumahnya. Iya. Tapi rata-rata orang, sayang dia angkat-angkat dibawa ke sana kemari. Rata-rata yang saya temuin gitu Om, nggak boleh dia ikannya dibawa keluar. Tapi Padahal- malah fenomena saya ada beberapa penghobi baru yang nggak kenal kontes, tapi dia rawat sendiri, Nah, dia bawa ke kontes. itu Itu harusnya saya kayak acungi gitu. jempol. Itu top itu. Rata-rata kan orang lomba handling. Beli Handling. jadi kan ya. Nah, Ya. ini ada penghobi langsung. Saya merasa udah ngerawat bagus, Iya. dengan PD bawa ke lomba. Iya, kondisi idealnya seperti itu harusnya. Itu bagus sekali. harusnya begitu. Jadi Dia mau harusnya menang, mau kalah, Iya, dia sendiri. Happy loh, gitu kan. happy Hasil gitu. hasil 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 amat living-nya dan dia Iya. dapat ilmu masukan Betul. gitu. Memang seharusnya begitu ya. kondisi ideal seperti itu. Idealnya seperti itu ya. Yang problem tadi yang ketiga itu kan bukan problem ya, itu peluang sih. Peluang itu. Pengen Jadi- mau ada apa oleh Indonesia misalnya, belanja di Jepang bawa ke sini kontesin. Bukan Iya. skillnya dia kan, Bukan skillnya, duitnya. duitnya dia kan. Yang pantas. Peluangnya Berarti duit aja. Tapi pasti ada beberapa kok. Saya yakin ada beberapa Ada, penghobi ada. yang masih punya idealis.
Tetap ada. Pasti ada. Saya yakin dan itu benar-benar penghobi sejati. Dan itu kalau memang kita apresiasi acung jempol buat orang-orang yang bisa keeping di rumahnya, bawa ke kontes, dapat prestasi itu sangat luar biasa. Kita acungkan jempol. Itu biasanya berangkatnya dari yang pehobi ya. Kalau penikmat susah sekali. Susah. Kalau penikmat susah. Penikmat dia ikannya diangkat aja nggak mau. Nggak boleh. Lah kebetulan customer kita rata-rata penikmat. Oke. Gitu. Speknya udah gila. Makanya dia nggak mau punya kolam itu yang repot. Bukan masalah repot bersihinnya. Kadang-kadang rumahnya becek atau apa. Kalau bersihin kolam kan ada effort tertentu ya. Jadi dia maunya ya clean terus. Mau angkat ikan nggak boleh. Tapi angka penikmat dibandingkan penghobi ini, pengalaman Om Tosit dalam pemikiran kolam banyakan mana Om? Di 2020-2021 banyakan penghobi. Sekarang penikmat. Oke. Yang masuk ke kita ya, balik lagi yang masuk ke kita ya. Berarti penikmat ini kan nggak ngeliatin ikan yang kontes-kontesan kan? Yang lihat paling sekedar online aja. Datang ke tempat jarang, nggak harus. Oh ini kan harus champion, nggak ada gitu bahasanya kan? Nggak harus. Berarti peluang lagi masih banyak. Ini kan karena di bisnis koi, step pertamanya pasti kolam. Iya, betul, ya kan? betul. Kalau Om Afif udah beri gambaran bahwa sekarang malah orang switch dari main penghobi ke penikmat. Berarti peluang kita untuk jualan ikan itu sebenarnya tetap ada. Perlu sabar, nanti juga naik lagi. Kalau saya menggambarkan gini, Hendri, dengan pertanyaan yang sama tadi ya. Kan menurut Kohaan gimana sih kedepannya gitu kan pertanyaannya tadi. Saya melihatnya tuh seperti kalau bicara koi sama arowana itu seperti bicara kopi sama teh. Jadi waktu dulu kopi itu kan image-nya adalah untuk orang tua yang main catur sambil rokokan gitu ya. Terus belakangan kan anak muda kopi, apapun kopi ya. Sekarang kopi mulai turun, ganti boba, ganti yang macam-macam. Tapi even dia turun, tetap kopi sama teh itu ada. Pasarnya tetap ada. Ini bicara koi sama arowana itu seperti itu. Kacamata saya ya. Jadi ada kalanya nanti anomali yang luar biasa, begitu balik turun ya. Tapi tetap nanti naik lagi. Menurut saya itu. Itu apalagi pelakunya udah di sini. Udah 28 tahun. Jadi ini kita bukan ngomong dongeng, ini cerita nyata. Ini saya udah ngalami jatuh bangun, aduh. Tapi satu yang saya suka dari kata Om Afif tadi, koi dan arowana itu ibaratkan kopi dan teh. Bagaimanapun ada boba, ada Coca-Cola dan lain-lain, ini tetap ada ya. Jadi nggak usah takut. Jadi kepada teman-teman termasuk yang di koi ataupun arowana, nggak usah takut. Karena memang ikan koi dan arowana itu punya nilai sendiri di setiap rumah dan setiap penghobi. Apalagi kalau koi koi itu orang sampai memutuskan bikin kolam itu effortnya luar biasa loh. Mengorbankan space, biaya bikin kolam nggak murah. Tiba-tiba mau ditutup, enggak nggak mungkin, berat ya. Susah. Ada sih 1-2 tapi saya belum nemuin. Saya sendiri cuma dengar cerita aja. Ada yang tutup kolam gitu. Yakin kan saya dengar ekspansi. Jual rumah sama kolamnya sama ikannya. Ada. Paling ada. Kalau dia pindah rumah. Tapi tetap nanti di rumah baru dia pasti bikin kolam bikin lagi. Oke. Udah sampai. Tadi saya udah dikasih sign sama produser. Sutradara. Jadi saya langsung mau minta closing statement. Pertama dari Om Afif dulu. Om Afif, closing statement terutama dengan dunia industri di kolam dan juga koi yang ada di Indonesia. Kegamangan teman-teman ini kan banyak yang takut bahwa akan ada penurunan ikan koi lah atau apa. Nah ini statement dari Om Afif gimana Om? Kalau kembali kepada pandangan saya yang terakhir kita sampaikan tadi ya, untuk di khususnya koi karena memang full saya berkecimpungnya di bidang koi, walaupun hal ini adalah supporting sebagai pond builder ya. Koi nggak akan ada matinya, singkat itu aja. Koi nggak akan ada matinya. Apapun yang terjadi, koi pasti akan tetap hidup. Tetap ada. Kalau Koan, closing statementnya apa kok? Kalau saya untuk para pelaku usaha. Karena pelaku usaha ini breeder, dealer, ya kan, dagang, ya kan, kios-kiosan, sama importir juga, gitu loh. Otomatis merasakanlah ada efek sepinya juga. Tapi jangan khawatir. Ini hanya sementara. Ya kan, ini hanya sementara. Nanti ke depan itu akan naik kembali.
saya jamin itu akan naik kembali. Dengan kurun waktu yang saya pernah alami, ada naik turun, itu pasti akan naik kembali. Pasti akan rebound. Nah, cuman perlu kesabaran sama semangat. Oke. Dan kita misalkan harus punya inovasi. Nah, bagaimana supaya ini. ikan kita laku dijual. Nah, ini penting bisa nih. bikin acara KC atau grow out atau asukari. Kreatif lah, sekreatif Nah, mungkin. harus kreatif. Atau Menciptakan. bikin grup lelang, ikannya dilelang gitu. Yang penting ikan bisa laku terjual. Biaya operasional bisa tertutup. Karena biaya operasional Ya, di besar pengusaha, di pedagang ikan koi itu enggak besar banget. Pakan, listrik Besar pegawai. banget. Itu Ini udah geleng-geleng besar banget. Nah, makanya terus harus berinovasi. Ya. Oke, terima kasih banyak itu Koan sama Om Afif. Sama-sama, Om Heri. Closing Terima kasih statement kembali. yang bagus dari kedua narasumber hari ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa saya paling suka tuh dari perumpamaan dari Om Afif tadi. Koi itu ibarat kopi, jadi nggak akan pernah terlupakan ataupun tergantikan dengan boba ataupun Coca-Cola, Fanta, Sprite gitu. Nggak usah takut. Jadi koi tetaplah koi dan yakinlah koi akan selalu abadi dan Abadi. koi abadi. Oke, yakinlah koi akan abadi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.